Ini adalah cara mudah pengawatan WLC Omron 2 relay tipe N1FG1. Karena terdiri dari 2 relay, maka dapat berfungsi untuk mengontrol level air yang berada di sumber air dan tangki air. Sebelumnya saya juga sudah pernah membahas metode yang sama menggunakan radar yang linknya ada di atas. Kedua metode ini dapat Anda gunakan sesuai kebutuhan di lapangan. Kita unboxing dulu WLC Omron 61FG1. Di dalam ada unit WLC dan lembar petunjuk pemasangan. Kemudian kita butuhkan beberapa komponen tambahan seperti kontaktor LC1D25M7 dengan koil 220 volt AC, relay atau Tor LRD10, terminal blok, pilot lamp sebagai indikator, MCB 3 pas, steker input AC sebagai opsional, dan 6 pieces elektroda lilin. Sebelum kita mulai pengawatan, ada bagian yang harus saya informasikan bagi Anda yang masih awam di bidang kelistrikan, yaitu pada diagram rangkaian berikut ini yang disertakan dalam paket penjualannya. Karena di Indonesia tegangan 3 fase adalah 380 volt AC, sementara produsen WLC merek Omron ini berasal dari Jepang yang sumber input tegangan 3 fasenya adalah 200 volt AC. Maka ada sedikit perubahan pada penginputan pengawatan sumber tegangannya. Terlihat pada gambar, salah satu fasa yaitu R terhubung ke terminal S0. Dan fasa kedua yaitu T terhubung ke terminal S2 WLC. Dan kita perhatikan di sini, WLC berinput tegangan 200 volt. Jika kita terapkan diagram rangkaian ini pada tegangan 380 volt, maka WLC akan terbakar. Untuk itu, ada sedikit perubahan pengawatan pada diagram dengan mengganti input tegangan S0 pada WLC dengan mengganti input tegangan netral. Untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan pengawatan. Buka cover terminal WLC, plug in output kontaktor ke relay, lalu kencangkan bautnya. Pasang 3 kabel penghubung ke output MCB menuju ke input kontaktor. Jumper kabel coklat dari output MCB menuju ke terminal S1 WLC. Pada WLC, jumper kabel coklat dari terminal S2 ke TC2. Plug-in kabel biru ke terminal 95 NC relay sebagai input netral tegangan. Dan sambungkan ke terminal blok. Plug-in kabel biru ke terminal 96 NC menuju ke terminal A2 kontaktor sebagai input netral. Jumper input netral dari A2 kontaktor menuju ke terminal S0 WLC. Plug-in kabel kuning ke terminal A1 kontaktor menuju ke terminal TB1. Selanjutnya kita persiapkan pilot lamp sebagai ganti buzzer atau indikator WLC terhadap level air ke terminal TB2 dan terminal S0 WLC.
Selanjutnya kita siapkan elektroda lilin sebanyak 6 pieces yang akan ditempatkan di dalam sumber air dan tangki air. Yang dalam simulasi ini saya tempatkan dalam 2 wadah yang akan diisi air. Saya sambungkan dulu elektroda untuk sumber air dengan plug-in kabel merah ke terminal E1, kabel kuning ke terminal E2, dan kabel hijau ke terminal E3. Kemudian saya letakkan 3 elektroda lagi ke dalam wadah kosong yang akan diisi air sebagai simulasi tangki air. Dengan plug-in kabel putih ke terminal E1, kabel coklat ke terminal E2, dan kabel hijau ke terminal E3. Kemudian kita beri label pada masing-masing elektroda sesuai dengan simbol di WLC. Kemudian kita pasang kabel input motor listrik 3 pasa 380 voltase ke terminal T1, T2, dan T3 relay. Plug-in sumber listrik tegangan 3 pasa 380 voltase ke terminal input MCB. Lalu plug-in kabel biru sebagai titik netral ke terminal blok. Sampai di sini, pengawatan pada WLC sudah selesai. Mari kita tambahkan air pada masing-masing wadah yang sudah dikasih label untuk posisi sumber air dan tangki airnya. Mari kita lakukan pengetesan. Jika level air pada tangki turun, maka elektroda E1 dalam simulasi ini saya angkat menjauh dari air. Sampai level air turun di posisi elektroda E2, dalam simulasi ini, elektroda E2 saya angkat juga menjauh dari air, maka pompa atau motor listrik secara otomatis menyala. Saat level air sudah penuh di dalam tangki air, sampai menyentuh ke elektroda E1, maka secara otomatis pompa atau motor listrik akan padam. Kemudian saya ulangi kembali mengangkat elektroda E1 dan E2 untuk menyalakan pompa atau motor listrik dan menggantungnya sebagai simulasi bahwa motor listrik masih bekerja memompa sumber air. Jika sumber air di dalam sumur habis, maka level air akan turun menjauhi elektroda E1, dan jika level air mencapai posisi E2, maka secara otomatis motor listrik atau pompa air akan padam. Dalam simulasi ini, saya angkat E1 dan E2. Kemudian saya masukkan elektroda E2 kembali ke wadah air sebagai simulasi bahwa sumber air naik hingga mencapai E1 yang dalam hal ini saya masukkan kembali ke wadah air. Maka secara otomatis motor listrik akan hidup kembali. Setelah air terisi penuh di dalam tangki, dalam simulasi ini saya turunkan E2 dan E1, maka secara otomatis motor listrik atau pompa padam. Untuk pemasangan elektroda pada pompa sumur dalam submersible yang dicelupkan di dalam sumur, Anda bisa posisikan jarak elektroda sesuai kebutuhan sumber air di tempat Anda.
Untuk motor listrik 3 fasa, Anda harus perhatikan ke arah mana motor listrik berputar. Jika terbalik, Anda harus mengubah posisi fasa RST pada sumber listrik. Setelah input RST diubah, maka arah putaran motor listrik pun ikut berubah. Oke, demikian simulasi pengawatan WLC Omron tipe 61FG1. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like, dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.